turun merata. Coba sini. Itu Gus Blangkon itu. Yang ramai diperbincangkan di berita-berita. Mungkin panjenengan dia tahu semua berita itu. Ya mangkane dulu saya itu pernah berbicara di hadapan publik bahwa sekarang ini sudah banyak ulama yang dagelan. Dulu saya malah dicaci maki, dulu saya malah dihujat-hujat, diperolok, tapi saya diam saja. Dan apa yang terjadi sekarang ini gara-gara adanya para pendakwah yang seperti saya katakan terlalu banyak selengean, dagelan dan banyolan. Itu ternyata lama-kelamaan kurang baik untuk dikatakan masih gara-gara. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Tuba itu memang benar ya. Bahkan Gus Tuba mengatakan jauh beliau sudah mengingatkan munculnya para dai-dai ya nggak jelas ya, kalau dibilang nggak jelas ya, selengean terus di situ itu akhirnya betul-betul memunculkan permasalahan sehingga orang itu tidak percaya lagi dengan pendai penceramah. Ibarat gara-gara nila setitik akhirnya rusaklah susu sebelangga. Ibaratnya seperti itu. Gara-gara pendakwah yang nggak jelas ini kan, nah, selengean terus di situ ujaran kebencian, caci maki. Ya seperti Habib Dobolowi dan kroni-kroninya. Kalau kita runutkan ya, apa yang disampaikan oleh Gus Tuba ini kan mengerucut kepada Gus Blangkon yang sering pakai Blangkon itu kan. Dan Gus Blangkon ini sangat dekat dengan geng Pekalongan kan gitu kan. Bahkan nasabnya itu ke Ponorogo, seorang kiai yang terkenal kan itu kan. Itu dapatnya dari Pekalongan. Ada sangkut pautnya. Orang-orang yang bermasalah itu ada sangkut pautnya dengan Habib Dobolowi. Iya benar, ini bukan kebetulan ya, karena permasalahan yang terjadi hari ini penyebabnya ini Habib Dobolowi kan, makam palsu, terus makam berubah namanya, ini kan penyebabnya kan Habib loh, bukan yang lainnya. Ini kan yang menjadi perhatian. Ya faktanya kalau mereka tidak melakukan tentu akan melaporkan orang-orang yang menyuarakan kebenaran ini. Ya, buktinya mereka tidak berani. Mereka tidak berani melaporkan. Kalau berani melaporkan ya sudah, mereka akan game over. Akan diproses di pengadilan dan semuanya akan terbongkar, terkuak. Ya Habib ini akan pulang ke Yaman, negeri nenek moyang mereka yang hari ini terus-menerus dilanda konflik gitu loh. Jadi apa yang disampaikan Gus Tuba ya, pendakwah yang selengean, pendakwah yang tidak konsisten ya. Tujuan dakwah itu apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr kan itu. Yang namanya dakwah itu kan harus mengena apa yang disampaikan bisa menjadi pegangan untuk orang-orang yang mendengarkan, para mukhotob, para sami kan, para orang yang mendengarkan. Seharusnya begitu kan, bukan malah ajang dakwah dikomersilkan, dijadikan ajang glowean, ya, spek up komedi, step up komedi apa ya, tuh, ya mending dagelan kayak Abah Girun itu kan jelas toh, dagelan saja, jelas dia tidak berdakwah
Ya kalau pengajian dakwah itu kan ya identik dengan ilmu. Ya nyaris tidak ada ilmu, isinya ya hanya gojlokan, hanya dagelan. Ya nanti yang terjadi itu akan terjadi kerusakan. Bagaimana ada teori idza wusidal amru ila wiri ahli fantadirisa. Jadi pada saat kita menyerahkan sesuatu yang kepada bukan ahlinya, maka ya tinggal tunggu bom waktu akan kehancuran itu. Itu jelas saudara-saudaraku. Makanya hari ini kita harus cerdas, hari ini kita harus betul-betul cermat ya. Kita lihat siapa yang menyampaikan gitu lah. Jangan sampai kita tertipu oleh penampilan. Nah orang sekarang itu kan kebanyakan tertipu penampilan, padahal penampilan itu membujuk gitu. Bahkan penyair Arab itu mengatakan la yahurron nakasiyabun nukiat faya bisobuni wal ma'inadhifah. Jadi jangan sekali-kali kita terbujuk dengan penampilan. Contoh seperti baju yang kinclong, gemerlap, putih, itu terselesaikan dengan air dan sabun gitu loh. Bisa diakali, bisa disiasati. Tusbihu baydo talamma fasadat kosruha abyadu wal batinu jifah. Jadi fenomena-fenomena penampilan, fenomena-fenomena pakaian kotor yang bisa disiasati, dihilangkan dengan air dan sabun ya. Itu kejadian itu persis seperti telur ya. Telur itu kalau gosok, wuuan kalau istilah Jawanya, itu warna kulitnya itu lebih kinclong, lebih ngemplak, lebih menggairahkan. Akan tetapi kalau telur itu betul-betul bagus ya dalamnya, itu ya kusem, agak kecoklat-coklatan, enggak bersinar banget, putihnya itu enggak. Jadi jelas orang yang terlalu mengutamakan penampilan itu ya hari ini dipertanyakan. Sebagaimana para kabid Dobolowi itu kan lebih mengutamakan penampilan dibandingkan isi dalam dirinya. Bahkan mereka tidak mau manggung kalau tidak pakai sorban aimamah sebesar ban Vespa, pakai daster kayak emak-emak itu tidak mau. Kalau hanya pakai batik, baju biasa tidak mau. Itu lihat itu. Bahkan ada yang mengatakan imamah ini ada sanad imamahnya. Wah, pokoknya semuanya itu didramatisir, digeneralisasikan seakan-akan ini ajaran agama, sehingga banyak yang terobsesi terus tiru-tiru. Apa tidak boleh? Boleh. Islam terlalu mengajarkan pelihara lahir, pelihara batin. Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah batiniah kita. Zahiriyah kita ya penting, cuma yang jauh lebih penting adalah batiniah kita. Jangan sampai batiniah kita itu menjadi ibarat pakaian yang penuh dengan kotoran. Itu loh. Disuruh ceramah isinya kotoran, caci maki, ya sama, itu diibaratkan pakaian yang kotor. Sama dengan telur yang busuk dalamnya, kelihatan pakai gamis, pakai sorban, tapi dalamnya bosok kan, itu bau kan, menyengat, semua pecahan itu. Ya sama kasusnya Pak Alwi ini, ibarat telurnya itu sudah pecah, akhirnya wah semuanya bisa mencium kebobrokan, kebusukan Bani Pak Alwi. Jelas saudara-saudaraku. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.